Oke, kita lihat lagi apakah servernya sudah berjalan. Nah, di DHCP kita lihat settingannya. Nah, ini tadi ternyata DNS-nya belum kesimpan. Jadi kita gunakan DNS-nya adalah 192.168.1.1. DNS-nya adalah 2. Oke. Titik 2. Oke, kita save. Nah, sekarang kita coba dari sini TID3. Jadi kejadiannya kalau kita mengunjungi sebuah domain dengan alamat nama domain di sini, ketika DNS-nya tidak benar atau tidak sesuai, atau kita belum mendapatkan layanan DNS servernya, maka yang terjadi ini jaringannya akan muncul pesan hostname unresolved. Artinya hostname itu kita tidak bisa mendapatkan informasi nama sebuah domain itu alamatnya ada di mana, karena tadi alurnya seperti ini. Dari klien ketika mau mengunjungi web server yang ada di sini, yang ada di server web di sini, dia yang dituliskan adalah alamatnya adalah domain, nama domain di sini dengan menggunakan nama domain. Dia bertanya di mana tid3.net. Nah, ketika dia menanyakan alamat sebuah domain tid3.net ini, harusnya dia dilayani oleh sebuah DNS server yang ada di sini gitu. Nah, dia harus tanya ke DNS server. Tetapi tadi permasalahannya di DHCP server tadi ya, yang bertugas memberikan alamat IP untuk mengatur sebuah alamat IP tadi, itu dia belum memberikan informasi kepada klien, atau dia belum mengarahkan kepada klien kalau di sini ada DNS server yang alamatnya adalah 1.2. Karena tadi di DHCP server dia tidak di set di DNS servernya ya. DNS servernya tadi kelewat untuk di save untuk diisikan dengan IP DNS yang ada di sini. Jadi dia klien itu untuk alamat DNS-nya dia belum mendapatkan layanan dari DHCP. Jadi dia otomatis ketika dia mengunjungi sebuah domain, dia belum mendapatkan layanan DNS dari DNS server yang ada di sini. Nah, ketika tadi di konfigurasinya tadi di servisnya DHCP tadi, nah di sini DNS servernya sudah diisikan dengan alamat IP yang mengarah ke DNS server yang sudah disediakan, maka otomatis si klien dia akan dapat IP DNS yang secara otomatis. Nah, sekarang kalau sudah dia punya alamat DNS, nah di sini ya, di sini tadi nah ini otomatis dia nanti akan mendapatkan, harusnya di sini ada sebuah alamat DNS yang tercantum di sini. Nah, untuk bisa berubahnya kita off-kan dulu, statikan dulu. Sekarang kita ulangi lagi DHCP-nya agar dia dapat IP. Nah, sekarang kan muncul nih IP DNS-nya sudah terisi otomatis.
Yang tadinya 000 sekarang sudah terisi otomatis. Oke, berarti sekarang tinggal kita jalankan browsernya. Kalau kita ketikkan alamat IP, alamat domain tid3.net, harusnya dia dapat layanan itu ya, tid3.net. Oke, sekarang ternyata ini masih belum juga. Nah, sekarang kita cari lagi persoalannya ada di mana. Oke, tadi DHCP-nya sudah sesuai. Terus sekarang DNS-nya sekarang kita lihat konfigurasinya, Ethernetnya. Nah, sekarang kita baru tahu ternyata semua ini servernya belum terisi IP address-nya. Oke, sekarang tugas kita adalah memberikan IP address yang statik terhadap server-server yang ada di sini. Oke, jadi alurnya sudah benar tadi, cuman di sini ada yang kelewat, yaitu kita memberikan alamat IP terhadap masing-masing server. Jadi server yang diberikan tadi baru di server DHCP. Oke, statik kita berikan 192.168.1.2 DNS-nya. Oke. Nah, sekarang yang untuk web tadi berapa? Webnya adalah 3. 192.168.1.3. Oke. Subnet masknya 0. Mailnya ini kita isikan dengan IP sama 192.168.1.4. Terus kemudian yang FTP itu kita isikan dengan 192.168.1.5. Oke. Nah, sekarang semua sudah terisi IP. Jadi bedanya kalau di server kita isikan dengan statik. Nah, kalau klien ini terisi dengan secara dinamik atau dengan otomatis, dia dapat IP dari server DHCP. Oke, jadi persoalan ketika sebuah server itu belum bisa diakses, ini banyak sekali permasalahannya di dalam sebuah jaringan. Seperti kasus yang kita lihat, mungkin dari pengalamatannya, mungkin dari settingan di DHCP-nya, settingan DNS-nya. Nah, jadi kalau kita mengunjungi sebuah alamat website itu tidak bisa nyambung atau tidak bisa terhubung dengan web yang kita tuju. Nah, dari sisi ini tadi kita sudah bisa melihat banyak sekali persoalan yang kemungkinan yang terjadi. Nah, sekarang kita coba lagi, kita ulangi. Nah, sekarang kita sudah bisa membuka halaman website yang ada di web server di sini. Oke. Jadi ini klien sudah berhasil mengakses alamat tid3.net. Oke, sekarang kita pingin halaman web ini sekarang kita coba ganti tampilannya. Index HTML kita edit, misalkan welcome to, kita ganti dengan tid3.5, misalkan seperti itu. Oke, terus misalkan lagi
layoutnya kita layoutnya atau ini judulnya kita ganti nih. Oke, sekarang kita coba lagi di PC di sini ya. Setelah kita rubah tampilan teksnya, tulisan untuk depan ini, nah maka sekarang sudah muncul nih praktikum server sudah sesuai yang kita rubah. Welcome to TID 305. Oke, jadi intinya sebuah web server itu dia adalah dia menampung semua file yang digunakan dalam sebuah web. Ya, jadi script yang ada di dalam web itu dia simpan di dalam sebuah server. Ya. Kemudian server ini dia menyediakan akses untuk sebuah halaman web sesuai dengan nama domain dan alamat IP yang ditentukan. Oke, sudah berhasil, DNS sudah, web server sudah. Nah, nanti kita lanjutkan dengan berikutnya adalah pembuatan mail server.